Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita akan bersama-sama memasuki ibadah rumah tangga pada hari ini bersama dengan keluarga kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah rumah tangga kami pada saat hari ini kami lakukan di dalam pertolongan kasih Tuhan Allah Bapa, damai dan cinta Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Salam kasih karunia ada pada saudara semua. Amin. Mari saudara, kita memuliakan nama Tuhan. Kita bersama nyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 246. Kita pujikan bait 1 dan 2, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Bait yang kedua, Ya Allah yang Maha Kasih. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita bersama berdoa. Kita satu hati di dalam. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, atas perjalanan hidup yang boleh kami jalani sampai dengan detik ini. Di tengah keluarga atau rumah tangga kami pada hari ini, kami melakukan peribadatan, sowan kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengar sapaan firman-Mu, sebab kekuatan hidup kami bukan hanya bergantung dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman Tuhan yang menjadi kesaksian hidup orang percaya. Kami sadari akan sisi kelemahan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya berlandaskan kebenaran serta kekayaan firman Tuhan, kami dapat belajar menjalani kehidupan ini berlandaskan kehendak. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara,
Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai dengan ayat 22. Mari kita cermati pembacaan Alkitab. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia maka." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, menghayati, serta memelihara firman Tuhan. Saudara, mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan seorang bapak yang sudah punya banyak pengalaman dengan dunia perkebunan. Dan salah satu adalah ngurusi tentang keberadaan pohon karet. Beliau adalah Bapak Subianto namanya. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Pak Subi, saya mau mendapat inspirasi atau filosofi begitu berkaitan dengan pohon karet. Bicara tentang pohon karet, dia setiap harinya disadap, Pak ya? Setiap hari disadap. Jadi pohon ini supaya menghasilkan ya harus disadap. Gimana sih Pak proses menyadap pohon karet? Jadi begini Pak Pendeta, jadi pagi itu karyawan berdoa jam 7 pagi. Jam 3 pagi mereka sudah datang. Mereka langsung datang. Terus sampai jam 6 baru selesai. Saatnya ya ini. Oh, jadi pohonnya ini harus dilukai begitu Pak ya rasanya, supaya menghasilkan latek, ya, getah. Ya, supaya menghasilkan latek, supaya menghasilkan getah ini pohon ini harus dilukai sehingga berdaya guna begitu Pak ya. Untuk menghasilkan dia harus dilukai. Nah, Pak Supi, berkaitan dengan pohon karet ini apakah pohon yang menghasilkannya itu harus sesuai dengan musim tertentu begitu? Tidak Pak. Tidak. Sepanjang tahun. Panjang tahun. Nanti Pak, ini kan 2 hari sekali. Jadi nanti ada hancang A, hancang B. Di hari pertama itu hancang A, hari kedua hancang B, dan lagi hancang A lagi. Jadi istilahnya 2 hari sekali. Hanca itu apa? Hanca itu adalah tempat lokasi kerja mereka. Oh. Jadi mereka kerja, Pak A misalnya hancangnya di sini, Pak B hancangnya di blok. Jadi secara prinsip pohon ini tetap menghasilkan sepanjang tahun. Luar biasa. Nah, baik Pak Supri,
mungkin ada hal yang disampaikan kaitannya dengan pohon karet. Ya itu pohon karet ini sudah usianya dari tua. Kira-kira berapa tahun Pak usia? Ini tanaman tahun 65. Tahun 65, berarti sekarang ini sudah 55 tahun. Baik Pak Sufi, terima kasih atas penjelasan singkatnya. Kiranya menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Pak. Saudara, berbicara tentang pohon karet seperti penjelasan singkat dari Pak Subianto tadi, mungkin memperjelas bagi kita semua, sekaligus juga memberikan satu inspirasi untuk kita boleh refleksikan. Pertama, saudara, bahwa kaitan dengan pohon karet, untuk menghasilkan latek atau menghasilkan getah, pohon ini harus dilukai. Yang kedua, pohon karet ini tidak mengenal musim untuk berguna begitu. Untuk menghasilkan itu tidak pandang musim. Kapanpun bisa disadap. Kapanpun dia siap untuk digoresi sehingga menghasilkan. Saudara-saudara, yang ketiga juga, kalau kita bicara tentang karet, ini adalah sesuatu yang berdaya guna dan sifatnya elastis. Dari sejak getahnya itu dari pohon, dia sudah menunjukkan dia ini bisa survive, bisa bertahan sepanjang musim. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini, berkisah tentang Musa. Saudara-saudara, berbicara tentang kisah Musa, kita akan melihat bagaimana perjuangan hidup yang berat dalam pengembaraan. Sejak lahir sampai dewasanya, bahkan sampai tuanya. Saudara. Sejak lahir, kita ingat bagaimana kisah Musa ini, supaya selamat, keluarganya harus menghanyutkan Musa yang masih bayi ini di Sungai Nil, supaya kemudian bisa selamat sampai ke Mesir, dan akhirnya betul bayi Musa yang berada di Sungai Nil itu kemudian sampailah kepada keluarga Firaun dan diasuh di istana Mesir. Saudara, tetapi Musa, tak ingat, adalah berkebangsaan Ibrani atau Israel. Satu hari dia melihat orang Mesir yang menganiaya orang Ibrani. Maka muncullah solidaritas Musa untuk menolong bangsanya itu. Dan dia juga kemudian membunuh orang Mesir itu dan disembunyikan di dalam tanah. Inilah kisah yang kemudian ternyata diketahui oleh orang Ibrani. Suatu kali ketika Musa melihat dua orang Ibrani berkelahi, Musa melerai. Tetapi kedua orang itu kemudian mengatakan, "Apa hakmu melerai kami? Apakah engkau pemimpin kami? Siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami?" Dan dalam kisahnya, kedua orang itu mengatakan, ya, "Kami juga tahu apa yang kau lakukan. Engkau telah membunuh seorang Mesir." Dan peristiwa ini kemudian Musa berpikir bahwa ini sudah didengar oleh orang Mesir. Maka ketakutanlah dia sehingga dia lari ke tanah Midian. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pengembaraan di tanah Midian, dalam kisah hari ini, Musa berjumpa dengan para perempuan-perempuan ya di sebuah sumur, tetapi perempuan-perempuan yang mau mengambil air untuk kawanan domba ayah mereka, ya, untuk mengisi palungan-palungan yang disediakan untuk peternakan domba ayah mereka.
Para perempuan yang mau mengambil air ini kemudian dihalau oleh para gembala-gembala yang lain, gembala-gembala laki-laki. Saudara, Musa melihat ketidakadilan ini, Musa melihat satu peristiwa yang mungkin sangat tidak adil karena perempuan harus dihalau oleh laki-laki, maka bangkitlah pula niatan Musa untuk menolong mereka. Disinilah kemudian kisah ini memberikan kita satu catatan bahwa belajar dari kisah Musa, kita juga belajar kisah pengembaraan. Kita juga belajar kisah yang penuh masalah, hidup yang penuh perjalanan yang berliku-liku. Ibu, Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, rupanya kalau kita melihat spirit atau semangat Musa ini adalah sebenarnya pribadi yang suka menolong. Terlebih-lebih kalau melihat ketidakadilan. Terlebih-lebih kalau melihat satu ketimpangan. Melihat penindasan. Melihat satu perbuatan yang bisa dikatakan tidak adil atau keji begitu. Nah, saudara-saudara, disinilah Musa tergerak semangat, tergerak solidaritasnya untuk menolong. Dan sesungguhnya pertolongan Musa ini bisa dibilang dia melakukan sesuatu hal yang dalam kisah ini ya, hanya mengembalikan hak-hak perempuan yang juga semestinya tidak dilarang atau tidak dihalau oleh gembala-gembala laki-laki itu. Musa hanya mengembalikan hak-hak mereka. Sebenarnya ini pertolongan kecil tetapi berdampak besar dalam kisah kehidupan Musa. Bapak, Ibu, Saudara, Musa kemudian dilaporkan oleh perempuan-perempuan ini kepada ayah mereka yang bernama Rehuel. Kemudian Rehuel mengatakan, "Mengapa engkau tinggalkan orang itu? Panggillah dia supaya kemari." Dan akhirnya berjumpalah Musa dengan Rehuel. Dalam perjumpaan itu kemudian salah seorang anak dari Rehuel, seorang perempuan yang bernama Zipora, kemudian diberikan menjadi pendamping atau istri Musa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Musa boleh dikatakan adalah seorang yang hidupnya, perjalanannya itu tidak mudah, penuh liku-liku, penuh kesulitan. Bahkan tidak hanya penuh liku-liku tetapi juga penuh luka. Saudara, dalam kisah berikutnya kita melihat bagaimana Musa harus memimpin bangsa Israel dalam panggilan Tuhan. Musa harus berada dalam pengembaraan di padang gurun. Musa seringkali juga mendapatkan keluhan dari banyak orang Israel. Musa seringkali juga bisa dikatakan ya mungkin secara manusiawi ya gelisah juga atas keluhan-keluhan yang datang kepada dia. Dan 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel itu dari Mesir. Bapak Ibu, kisah perjalanan Musa ini dalam pengembaraan ini ya, kita melihat walaupun dia menjadi pemimpin 40 tahun tetapi Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak mendapat kesempatan berada di tanah Kanaan dan kepemimpinannya digantikan Yosua. Bisa dikata perjalanan Musa adalah perjalanan yang sulit, perjalanan yang penuh luka. Tetapi perjalanan Musa itu perjalanan yang berdaya guna. Perjalanan yang membuka tonggak baru sejarah iman bagi orang Israel yang dipimpinnya. Seperti pohon karet
yang juga boleh dikata 2 hari sekali tadi dilukai, panjang musim menghasilkan. Itulah kehidupan yang berdaya guna. Terkadang yang menyembuhkan itu bukan yang sehat. Yang menyembuhkan itu tidak mesti yang sukses. Yang memulihkan itu tidak mesti orang yang bisa dibilang punya keberhasilan dari sisi pangkat kedudukan dan juga ekonomi maupun sosial. Tetapi kadang-kadang justru kehidupan ini yang terluka itu yang menyembuhkan. Seperti pohon karet ini, saudara-saudara, ketika dia dilukai justru dia menghasilkan. Ketika dia dilukai justru dia berdaya guna. Bukankah demikian Bapak Ibu karya Yesus Kristus di kayu salib? Dia terluka tetapi ia menyembuhkan kita. Dia terluka dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kitab suci mengatakan demikian. Ia terluka tetapi luka-luka Tuhan ini mendatangkan keselamatan. Darahnya yang mengalir ini menjadi proses pemurnian, pengudusan kehidupan kita. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini, saudara-saudara, dalam situasi wabah COVID, ada banyak orang-orang atau personal yang bisa jadi dikatakan hidupnya penuh resiko. Ada tenaga medis, ada juga orang-orang yang terlibat secara penuh dalam penanganan wabah COVID ini dan berada di lini terdepan. Saudara, mereka adalah orang yang rentan terhadap risiko, orang yang juga bisa terluka, bisa terpapar, bisa tertulari, tetapi sesungguhnya yang terpapar, yang terluka itu kemudian menjadi penyembuh-penyembuh. Saudara, hidup ini penuh resiko. Mungkin kita pun juga orang dalam resiko. Paling tidak resiko menghadapi masalah, kita beresiko menghadapi persoalan, kita juga beresiko terpapar. Tetapi marilah kita tidak patah semangat, tidak putus asa. Karena siapa tahu niat baik kita, pertolongan yang kita berikan sekalipun kecil itu bisa berdampak besar. Hari-hari ini kita juga mengadakan aksi sosial untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kiranya ini menjadi semangat kita bersama untuk saling tolong-menolong dalam situasi sulit ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita dituntun melewati gelombang kehidupan ini. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman, sanak saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan serta menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Di dalam naungan kasih tangan Tuhan, kami bersyukur atas segala karya Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kami hari lepas hari, menjadi pelajaran yang berharga bagi kami, juga sebagai bentuk refleksi dalam kehidupan kami. Ini semua karena kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, menyapa kami, membelai, merangkul, menguatkan, dan memampukan kami. Hari ini kami bersyukur kepadamu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk tumbuh kembangnya pelayanan di gereja Tuhan, secara khusus di GKJW Jemaat Banyuwangi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat milik kepunyaan Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing maupun di tempat kerjanya. Kiranya kasih Allah Bapa yang akan selalu memampukan mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan lahir dan batin, terlebih dalam situasi yang bagi banyak orang sungguh amat sangat menggelisahkan ini. Tuhan, kami juga menyerahkan perjalanan hidup gerejamu, walaupun sementara waktu ini kami harus bersekutu di tengah keluarga kami masing-masing. Tidak dalam persekutuan dalam jumlah yang besar, tetapi kami percaya satu dengan yang lain, kami tetap terikat di dalam kemurahan kasih Tuhan. Kami terikat di dalam darah Kristus yang sudah rela mati bagi kami, menyelamatkan kami, membangkitkan hidup kami dari keputusasaan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam naungan kasih Tuhan. Lindungilah para pemimpin kami, juga seluruh rakyat Indonesia ini, agar sehati sepikir, bersatu padu di dalam mengatasi persoalan ini secara bergandengan tangan. Kami boleh punya semangat spirit, saling tolong-menolong, saling membantu, agar situasi ini dapat menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi kami semua. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup keluarga kami masing-masing di dalam tangan kasih Tuhan. Lindungilah para hamba-hambamu, para orang tua,
para Adi Yusuf beserta anak cucu mereka, di dalam keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan melindungi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sampai penghujung ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga kita masing-masing pada hari ini. Mari bersama-sama kita berjalan melanjutkan kehidupan perjalanan kita masing-masing di dalam naungan kasih setia Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama naikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 370, bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah rumah tangga hari ini. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa, damai dan cinta dari Yesus Kristus, kemurahan kuasa Roh Kudus, menerangi jalan hidup saudara, memberkati dan melindungi saudara-saudara, berserta rumah tanggamu, pada saat hari ini, esok hari, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.